Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Shadaqallahul azim. Seorang muslim yang rindu akan ridhonya, yang sangat mendambakan surganya, pasti ia akan bersemangat dalam melakukan amal kebaikan. Pasti ia akan semangat dalam beribadah. Apalagi di bulan Ramadan ini, yang dimana setiap amal kebaikan, amal ibadah akan berpahala dan pahalanya itu akan dilipat gandakan. Begitu pula dengan seorang muslim yang bergetar hatinya akan dosa, yang takut akan siksanya, pasti ia akan menjauhi perbuatan maksiat dan amal-amal keburukan dan berusaha untuk memaksimalkan ibadah yang ia lakukan. Namun sangat disayangkan, di saat semangatnya kita dalam melakukan amalan kebaikan, terselip sikap sepele akan pahala dan dosa. Nah, mengapa bisa demikian? Terkadang kita menganggap suatu hal sebagai sepele bukan karena hal itu tidak penting, tapi karena kita malas mengerjakan hal tersebut, atau untuk mengecilkan nilai kesalahan kita di depan orang lain. Sepele atau tidak sepele, bernilai atau tidak ada nilainya sama sekali, terpuji atau tercela, memang subjektif. Karena itu, sepatutnya penilaiannya bukan wewenang manusia. Seandainya manusia yang dimintai menilai mana yang pantas disepelekan, pastinya akan terjadi pandangan yang amat beragam. Bayangkan, sebagian orang berpendapat berebut bunuh ratusan nyawa itu hal yang sepele. Begitu pula sebaliknya. Ada juga orang yang tidak sayang menghamburkan ratusan juta rupiah di meja judi. Ada yang menganggapnya sepele, ada yang menganggapnya pun sebaliknya. Begitu amat beragam pandangannya. Urusan sepele dan tidak sepele bagi kaum muslim, hanya Allah yang berhak menentukan nilai-nilai itu. Allah juga yang berhak menyepelekan sebuah amal dan membesarkan nilai amal, bukan hak manusia untuk menilainya. Segala amalan yang kita lakukan sudah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya yang saya sebutkan di awal. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun sebesar zarah, ia menyaksikannya, dan barang siapa yang mengerjakan amal keburukan walaupun sebesar zarah, ia pun menyaksikannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Mengapa bisa muncul sikap menyepelekan amalan ini? Yang pertama, karena kebodohan. Seorang yang bodoh, ia tidak tahu ia harus melakukan apa. Bisa jadi suatu saat ketika sholat, ia menyepelekan surat Al-Fatihah, padahal surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam sholat. Yang kedua, karena hawa nafsu. Ketiga, karena kesombongan diri. Nah, karena kesombongan diri kita jadi menyepelekan amal-amal yang sunnah, yang meskipun sunnah, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi sekali orang yang menyepelekan pahala dan dosa, dan ia akan berakibat pada hati. Orang yang selalu menyepelekan pahala dan dosa, yang menyepelekan amal kebaikan, secara tidak langsung ia telah menyepelekan aturan-aturan ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Allah, dan lama-kelamaan hati kita akan tertutup dan menjadi mati. Nah, bagaimana supaya mengobati hati kita yang mati ini? Beberapa tipsnya diantaranya, yang pertama adalah meningkatkan wawasan kita akan Islam, pemahaman kita akan Islam. Yang kedua, berjiwalah terbuka. Bisa jadi kita menyepelekan amalan-amalan karena kita tidak mau menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Yang ketiga, belajarlah dari salafus soleh, dari teladan-teladan kita, dari nabi-nabi kita, dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang keempat, bangun semangat dari diri kita, lalu mulailah untuk melakukan amal kebaikan tersebut. Mulailah untuk mengobati hati kita yang telah mati tadi. Lalu terakhir, berdoa dan meminta ampunan kepada Allah. Kita berdoa supaya hati kita dimudahkan dalam menerima nasihat-nasihat. Kita berdoa supaya hati kita bisa menjadi sembuh kembali. Semoga hati kita dihindarkan dari penyakit-penyakit hati. Dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa yang kita lakukan selama ini. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang artinya, sesungguhnya kamu kini telah melakukan amal perbuatan yang dalam pandanganmu itu seperti sekecil rambut, padahal perbuatan itu di masa Nabi SAW kami anggap termasuk perbuatan yang merusak agama. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.